Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adela Putri Anggraini. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui tentang apa sih virus corona itu. Nah, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini muncul dalam waktu 2 hari sampai dengan 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini biasa disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Segera lakukan isolasi mandiri jika mengalami gejala infeksi virus corona. Bila Anda menduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun atau bergejala ringan, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Hanya perlu melakukan isolasi mandiri di rumah sendiri. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus corona melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat menderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua yaitu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga bisa juga dengan melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang yang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu melakukan alat perlindungan diri atau biasa disebut dengan APD. Ada beberapa jenis atau varian dari coronavirus. Yang pertama yaitu ada varian Alpha, ada varian Beta, ada varian Gamma, ada varian Delta, dan ada varian Omicron.
Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu bisa dilakukan dengan rapid test antigen, swab test, atau CT scan atau ronsen dada, bisa juga dengan tes darah lengkap. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa seseorang sudah terinfeksi virus corona, tetapi bisa juga berarti terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 bisa dikatakan negatif, namun belum tentu menandakan bahwa orang tersebut mutlak terbebas dari virus corona. Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Namun, Anda juga tetap harus menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksinya virus corona, yaitu yang pertama dengan menerapkan social distancing. Yang kedua yaitu dengan gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima yaitu tingkatkan daya tahan tubuh dengan menjalani pola hidup sehat. Yang keenam yaitu hindari kontak dengan penderita COVID-19. Yang ketujuh yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang kedelapan yaitu bisa dengan cara jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah, termasuk benda-benda yang sering disentuh. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain. Yang pertama yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua yaitu bisa dengan jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga yaitu hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Yang keempat yaitu larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima yaitu hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang keenam yaitu pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum. Yang ketujuh yaitu gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Nah, akibat dari wabah virus ini mengakibatkan angka kematian yang tinggi dan banyak orang yang kehilangan baik teman, keluarga, atau sahabat-sahabat terdekat mereka akibat terkena atau terpapar virus COVID-19 ini. Itu saja kurang lebih seputar informasi mengenai coronavirus dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.